Salam pemirsa, senang rasanya kita bisa berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Buku ini ditulis oleh Kais Kusma dan menyuguhkan kepada kita perubahan pola hidup yang akan menambah umur dalam hidup Anda, dalam menambah semangat tahun-tahun Anda, kekuatan harian untuk merangkul kebugaran fisik, mental, dan spiritual, motivasi, inspirasi, dan dorongan, kisah kemenangan, dan wawasan menarik tentang manusia dan penciptanya. Ya, buku ini lebih mengajarkan kepada kita untuk selalu mau merubah akan kehidupan kita. Itu akan menambah umur dalam hidup kita dan menambah semangat di hari-hari kita, dan juga kekuatan untuk merangkul kebugaran fisik, mental, dan spiritual. Dan di situ juga ada dorongan, motivasi, dan inspirasi yang kita dapat dari Tuhan. Ketika kita mau mendengar, melakukan akan motivasi, inspirasi, dan dorongan itu, maka kita mendapatkan kemenangan dan wawasan tentang manusia dan penciptanya. Ini adalah ajakan untuk kita, sebagaimana ada ayat mengatakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bila mana kita mau terus datang kepada Tuhan untuk mau merubah dan berserah diri hanya kepada Tuhan saja. Pada saat ini kita akan masuk dalam pembahasannya dengan judul mengantarkan kegembiraan. Ayat intinya terdapat dalam Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ketika pemutar CD saya macet musim panas lalu, saya panik. Satu bagian dari jiwa saya mati. Musik adalah sistem pendukung hidup saya. Kata-kata yang ditemukan dalam rumah opera di Jerman mengungkapkan perasaan saya. Bach memberi kami firman Tuhan, Mozart memberi kami tawa Tuhan, Beethoven memberi kami api Tuhan. Saya percaya Tuhan memberi kita musik agar kita dapat berdoa tanpa kata-kata. Namun jalur sambungan saya ke Tuhan telah menjadi macet. Di sini dikatakan kembali kepada kita mengantarkan kegembiraan. Dan ayatnya juga mengatakan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Sangat luar biasa pelajaran kita pada hari ini. Di sini menceritakan ada seorang dan begitu banyak teman yang ada di sekitarnya. Ketika CD-nya macet, dia panik. Dia katakan bahwa satu bagian dari jiwa saya mati. Tapi di sini dikatakan kepada kita kata-kata yang ditemukan dalam rumah opera di Jerman mengungkapkan perasaannya. Bach memberi kami firman Tuhan, Mozart memberi kami tawa Tuhan, Beethoven memberi kami api Tuhan. Sangat luar biasa kegembiraan ini di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami suatu kepanikan di dalam kehidupan kita, atau kita mengalami suatu masalah dalam kehidupan kita akan memutar musik untuk mendengar. Tapi jalan satu-satunya ialah bagaimana kita mengingat kembali kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, kita meminta akan kebahagiaan itu dari Tuhan. Di sini dikatakan juga bahwa ada yang mengatakan firman Tuhan, ada yang mengatakan tawa Tuhan, dan ada yang mengatakan api Tuhan. Dia memberitakan firman itu kepada temannya, dia memberitakan tawa itu kepada temannya, dia memberitakan akan api Tuhan kepadanya. Kita manusia ini banyak kesalahan yang kita lakukan di dunia ini, banyak penderitaan yang kita alami. Sebagaimana kita saat ini, ada saatnya untuk kita tawa, ada saatnya kita bergembira, ada saatnya kita sedih, ada saatnya juga kita mendapatkan api dari Tuhan. Ketika itu sudah ada dalam kehidupan kita, maka Tuhan katakan kepada kita, percayalah, bergembiralah, maka semuanya itu akan baik-baik saja. Bagaimana kita mau terus komitmen untuk menghadapi akan masalah itu di dalam kehidupan kita. Kata-kata ini dapat mengungkap perasaannya. Apa yang dia ingin dapat diungkapkan oleh teman-temannya ini. Di sini juga dia katakan kepada kita, namun jalur sambungan saya ke Tuhan telah menjadi macet. Ketika hubungannya sama Tuhan sudah macet atau sudah tidak terlalu erat lagi hubungannya, maka dia mau supaya semua itu ada di dalam kehidupan dia. Di sini dia katakan itu dapat mengungkapkan perasaannya. Ketika teman-temannya memberitahukan dia bahwa yang satunya memberitakan firman Tuhan, yang satu memberitakan tawa Tuhan, dan satu memberikan api Tuhan, dia sangat senang dia mendengar akan semua itu. Dia bergembira.
tapi jalur sambungannya ke Tuhan telah macet. Tapi dia terus berusaha untuk di dalam kemacetan hubungannya dia terus berusaha untuk mendapatkan kasih karunia Tuhan. Di sini juga mengatakan kepada kita, saya selalu menyukai musik. Ketika saya masih kecil, jika saya tidak sedang mendengarkan pertandingan hoki, maka saya sedang mendengarkan musik saat itu. Saya bahkan menaruh radio transistor kecil di bawah bantal untuk didengarkan ketika saya seharusnya sudah tidur. Setelah kecelakaan mobil serius yang membuat saya harus dirawat di rumah sakit selama 8 bulan, teman-teman dekat dan teman sekelas datang menghibur dan membawa pemutar kaset dan radio AM, FM. Itu adalah obat terbaik yang pernah saya miliki, tanpa efek samping yang buruk. Ketika pada ulang tahun saya yang ke-15, ibu dan ayah melengkapinya dengan memberikan sebuah pengeras suara. Saya merasa sangat bahagia. Di sini kembali lagi mengingatkan satu pelajaran yang sangat luar biasa. Dia katakan saya selalu menyukai musik. Ketika dia masih kecil, jika dia tidak mendengar pertandingan hoki, maka dia sedang mendengarkan musik saat itu. Dan dia menaruh radio transistor kecil di bawah bantal untuk didengar supaya dia bisa tidur. Di sini juga dia katakan setelah kecelakaan mobil yang serius yang membuat dia harus dirawat rumah sakit selama 8 bulan. Teman-teman dekat dan teman sekelas datang menghibur dengan membawa pemutar kaset dan radio AM atau FM. Itu adalah obat yang terbaik yang pernah dia miliki, tanpa efek samping yang buruk. Sangat luar biasa. Ketika kita mempunyai satu masalah di dalam kehidupan kita, Tuhan sudah mempersiapkan orang-orang ini untuk dapat menghibur kita. Ketika kita mempunyai banyak penderitaan, banyak sakit di dalam kehidupan kita, tapi Tuhan akan memberikan kita kegembiraan. Tuhan akan memberikan kepada kita sukacita. Tuhan akan memberikan kepada kita suatu rasa syukur yang begitu dalam di dalam kehidupan kita. Ya, sama seperti cerita ini. Dia mengalami kecelakaan yang serius dan dirawat di rumah sakit selama 8 bulan. Dia sangat senang ketika teman-temannya datang membawa dia sebuah kaset dan radio. Dia sangat senang pada saat itu. Apa yang dia mau, Tuhan selalu menjawab. Tuhan menjawab akan doa-doa dia. Di sini juga dikatakan kepada kita bahwa ketika pada ulang tahun saya yang ke-15, ibu dan ayah melengkapinya dengan memberikan sebuah pengeras suara. Saya merasa sangat bahagia. Ketika pada waktu ulang tahunnya dia, ibu dan ayahnya memberikan dia sebuah hadiah, yaitu sebuah pengeras suara. Dia merasa sangat bahagia. Tuhan begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Apa yang kita butuh, Tuhan akan berikan itu. Tapi apakah kita harus mengalami itu semuanya di dalam kehidupan kita? Saat kita menderita, di saat kita penyakit, di saat kita jatuh. Tidak, bagaimana kita dapat menerima itu? Walaupun kita tidak sama seperti orang yang mengalami penderitaan. Tapi yang pertobatan itu di dalam kehidupan kita, atau kesenangan, kegembiraan itu ada dalam kehidupan kita setiap harinya. Sangat luar biasa pelajaran ini mengingatkan kembali kepada kita masing-masing umat-umat Tuhan untuk terus bergembira, untuk terus melakukan pekerjaan Tuhan tanpa henti-hentinya. Dan bila mana kita mau terus melakukan itu, pasti ada kesenangan dan juga ada kesedihan. Tapi biarlah kita terus mau melakukan apa yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan akan berikan kita kebahagiaan sejati itu. Tuhan akan memberikan kepada kita satu hadiah yang sangat luar biasa. Ketika dia mengalami satu kecelakaan dan juga dia mendapatkan hari kebahagiaannya dia di saat dia ulang tahun. Ada hadiah yang dia sangat senang. Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatunya bagi kita. Tapi biarlah kita terus percaya kepada Tuhan. Tapi biarlah kita terus mengenalkan dia di dalam kehidupan kita. Biarlah kita terus menyerahkan kehidupan kita hanya kepada Tuhan saja. Dan mengikuti akan jalan-jalan Tuhan. Di sini dikatakan seiring berjalannya waktu, banyak hal berubah. Namun kecintaan saya pada musik tetap ada. Saya selalu meminta teman sekamar saya untuk membantu memakaikannya. Lumpuh dari leher ke bawah. Saya bergantung pada orang lain, bahkan beberapa hal yang sangat sederhana. Namun tak lama kemudian saya belajar hidup sendiri.
Saya menikmati kemandirian saya, tetapi saya hanya bisa mendengarkan musik ketika ada orang di sekitar, hanya 6 jam sehari. Seiring berjalannya waktu, banyak hal berubah di dalam kehidupannya dia. Namun kecintaannya pada musik tetap ada. Dia selalu meminta akan teman sekamarnya untuk membantu memakaikannya. Dan dia lumpuh dari leher ke bawah. Dia hanya bergantung kepada orang lain. Dan dia juga tak lama kemudian dia belajar hidup sendiri. Sangat luar biasa, di saat dia menikmati kemandiriannya dia hanya bisa mendengarkan musik ketika ada orang di sekitarnya. Ketika dia menikmati kemandiriannya dia, kesendiriannya dia menikmati itu dan tetap bersyukur kepada Tuhan. Walaupun dia cacat, walaupun dia lumpuh, dia sangat luar biasa. Di sini juga dikatakan kepada kita. Kemudian pada ulang tahun saya yang ke-30, keluarga saya memberi sebuah rak stereo, sistem lengkap dengan radio, receiver, 2 bungkus keset, 5 piringan CD, dan bagian terpenting, sebuah remote control. Saya dapat mendengarkan musik kapanpun saya mau. Saya sangat gembira. Kemudian dia mengalami satu sukacita lagi. Dia mengalami akan suatu kebahagiaan lagi di dalam kehidupannya dia. Ketika ulang tahunnya dia yang ke-37, keluarganya dia memberikan sebuah rak yang lengkap dengan isi radio, receiver, 2 bungkus kaset, dan 5 piringan CD. Sangat luar biasa. Kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan akan memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan. Tapi bagaimana kehidupan kita? Biar kita tetap mau bersyukur, kita mau bergembira, bersuka cita. Apalagi di ceritanya dia sudah mengalami kecelakaan dan juga mengalami ulang tahunnya dia. Stres dan sukacita. Tapi inilah karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Saat dia mengalami semuanya itu, ketika orang-orangnya datang memberikan dia sebuah hadiah itu, dia sangat senang dan bergembira kepada Tuhan. Kembali lagi mengingatkan kepada kita umat-umat Tuhan supaya kita tetap bersuka cita. Untuk kita tetap bersyukur dengan apa yang sudah ada di dalam kehidupan kita. Di sini katakan juga bahwa pada hari alat musik tersebut rusak, saya tahu saya harus segera memperbaiki alat musik itu dengan segera. Saya tidak bisa kembali ke jam-jam hening, tetapi satu-satunya orang yang saya kenal dapat membantu saya di hari itu sudah berangkat untuk sebuah perjalanan seminggu. Saya sangat terpukul, namun dia mengatur agar seseorang mengambil alat musik itu dan membawanya untuk diperbaiki. Dan dia berjanji bahwa putranya akan memasangkannya kembali untuk saya. Dalam Matius 25, sang raja berkata, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Saya akan menambahkan, dan mereka yang mengembalikan musik ke jiwa seorang lumpuh. Tuhan ingin memberi kepada setiap orang apa yang diinginkan hatinya. Tapi dia mungkin membutuhkan Anda untuk menjadi orang yang mengantarkannya. Siapa yang mungkin membutuhkan Anda hari ini? Sangat luar biasa di sini katakan ketika musiknya rusak, dia sangat terpukul. Dia mulai mencari orang untuk memperbaikinya, tetapi orang itu sudah mau berangkat perjalanan seminggu. Tapi di sini dia mengatur waktu untuk orang dapat mengambil radionya untuk dibetulkan. Di sini juga dikatakan kepada kita dalam Matius 25, "Wahai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Ketika kita lapar, Tuhan memberikan kita makan. Ketika kita haus, Tuhan memberikan kita minum. Ketika kita seorang asing, Dia memberikan kita tumpangan. Ketika kita telanjang, Dia memberikan kita pakaian. Ketika aku sakit, Dia melawat aku. Ketika kita di dalam penjara, Dia mengunjungi kita. Sangat luar biasa karya Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Seharusnya ini kembali ada di dalam kehidupan kita masing-masing. Karya Tuhan begitu luar biasa. Ketika kita haus, Dia memberikan kepada kita minum. Ketika kita lapar, Dia memberikan kita makan.
Ketika dia telanjang, memberikan kita pakaian untuk dapat menutupi tubuh kita. Ketika kita hancur di dalam kehidupan kita, dia memberikan kita kebahagiaan, memberikan kepada kita kegembiraan. Di sini Tuhan katakan kepada kita, Tuhan ingin memberi kepada setiap orang apa yang diinginkan hatinya. Tetapi Dia mungkin membutuhkan kita untuk menjadi orang yang mengantarkannya. Siapa yang mungkin membutuhkan Anda hari ini? Tuhan mungkin memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan. Tapi Dia mau juga kita mengantarkan kebahagiaan itu kepada orang lain. Inilah yang disebut suatu pelayanan di dalam kehidupan kita. Pelayanan yang sangat luar biasa, mengantarkan kebahagiaan itu kepada orang lain. Jadi sini kita katakan bahwa siapa yang mungkin membutuhkan Anda hari ini, maka carilah itu dari Tuhan. Biarlah renungan dapat membuat kita untuk semangat menjalani hari-hari kita dengan penuh kegembiraan dan sukacita. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.